Renungan Minggu Biasa ke-26 tahun C, kepastian hidup dan ketidakpastian kematian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita mendengarkan sebuah kisah yang mungkin kita sudah tahu dan sudah sering mendengarnya. Kisah tentang Lazarus dan orang kaya, di mana orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dari kain halus dan setiap hari ia selalu bersukaria dalam kemewahan. Sedangkan Lazarus, seorang pengemis, badannya penuh borok, terbaring dekat pintu rumah orang kaya dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Lalu keduanya mati. Yang miskin dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Sementara orang kaya menderita sengsara di alam maut. Kemudian orang kaya itu memohon belas kasih Abraham untuk menyuruh Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahnya. Tapi Abraham menolak. Kemudian orang kaya itu meminta lagi agar menyuruh Lazarus pergi ke rumah ayahnya dan memperingati saudara-saudaranya agar mereka kelak jangan masuk ke dalam penderitaan ini. Tapi kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa sih yang paling nyaman dalam hidup di dunia ini? Jawabannya adalah kepastian hidup. Ya, hidup yang pasti mendapatkan rezeki yang melimpah, pasti mendapatkan jodoh yang baik, cantik, setia, pengertian, pasti memperoleh umur yang panjang, sehat selalu, pasti mendapatkan pekerjaan yang baik, terhormat, jenjang karir yang jelas, pasti mempunyai anak cucu yang lucu, imut, penurut, dan sebagainya. Betapa nyamannya hidup seperti itu. Apalagi kalau kita mendapatkan satu kepastian yang mutlak dan hakiki. Tahu kepastian apa itu? Kepastian masuk surga. Siapa yang tidak bahagia masuk surga? Coba seperti contoh kisah Injil di atas. Yang kaya pasti masuk neraka. Yang miskin pasti masuk surga. Pastilah kalau kepastian itu memang benar-benar ada, pasti orang-orang akan berlomba untuk menjadi orang miskin. Atau setidaknya orang akan berpikir dan memilih, apakah dengan memilih hidup miskin di dunia ini worth it atau sepadan dengan kehidupan bahagia di surga kelak. Namun sayangnya, kehidupan setelah kematian itu tidak ada yang pasti. Berbeda dengan kehidupan di dunia. Dengan kita dilahirkan oleh keluarga orang kaya, belajar yang rajin di sekolah terbaik, bekerja keras dan cerdas, menikah dengan keluarga orang kaya juga, pasti dijamin kita akan menjadi orang kaya yang hidup bahagia. Demikian pun sebaliknya, bila kita dilahirkan di keluarga miskin, pemalas, tidak mau berjuang, dan tidak mau merubah keadaan, dijamin hidup kita nggak akan berubah dan begitu-gitu aja. Walaupun kehidupan setelah kematian itu tidak ada yang pasti, beberapa kali kita sering mendengarkan bahwa chance orang kaya untuk masuk surga itu lebih kecil peluangnya dibandingkan orang miskin untuk masuk surga. Walaupun kita juga sering mendengar ya, ada orang kaya yang baik hati, dermawan, rajin beribadah, suka menolong dan sebagainya. Dan anomalinya,
kita juga sering mendengar, udah miskin, masih aja hidupnya nyusahin orang. Dan aneh-aneh lagi. Seperti kasus ada anak yang karena ingin jalan-jalan atau healing ke Labuan Bajo, rela gadein tanah orang tuanya, rumah orang tuanya. Atau ada orang miskin, ibu-ibu yang minta pinjaman uang 200 juta ke Ivan Gunawan, minta mobil ke Raffi Ahmad, dan sebagainya. Sungguh aneh sekali ya. Hidup bukannya berusaha untuk menabur kebaikan, menabung pahala, malah mengumbar aib, menyebarkan kejahatan, dan berbuat dosa. Bukannya mengejar kebahagiaan yang hakiki dan mutlak di surga, tapi malah mengejar kehidupan yang membahagiakan sementara di dunia. Sungguh sangat ironis sekali, bukan? Udah tahu kehidupan setelah kematian tidak ada yang pasti. Masih aja hidupannya aneh. Saudara-saudari yang terkasih, kita pasti sering mendengar pepatah nasi sudah menjadi bubur. Saat hidup di dunia, orang kaya selalu bersukaria dalam kemewahan. Tidak mau menolong Lazarus. Namun setelah mati, orang kaya itu sengsara di alam maut. Sedangkan Lazarus dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Dan sekali lagi, menyesal pun tiada gunanya. Kita mungkin sering berkata, sudah, nikmati saja hidup. Fokus ja pada kehidupan dunia. Berusahalah dan berjuanglah untuk menjadi orang kaya. Nanti ja bertobatnya kalau udah tua. Tapi apakah bisa semudah itu? Seolah-olah apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan mulus dan lancar. Hidup mungkin bisa kita atur, bisa kita pastikan jalannya. Tapi kematian tidak ada satupun orang yang bisa tahu. Seperti kisah Injil hari ini antara orang kaya dan Lazarus. Dari sini, dari kisah ini, kita bisa banyak belajar. Pertama, buat orang yang gak percaya kehidupan setelah kematian, di sini dengan terang benderang diperlihatkan bahwa surga dan neraka itu memang benar ada. Dan keduanya ada bukan untuk menakuti umatnya, melainkan untuk menjadikan manusia mawas diri terhadap perilakunya di dunia. Kedua, menyesal, memohon bantuan, dan bertobat ketika sudah berada di neraka, percuma dan sia-sia belaka. Maka berbuat baiklah, beramal dan berkaya kepada orang lain. Bertobatlah selagi masih hidup. Jangan menunggu tua, jangan sampai kita menyesal kemudian. Ketiga, pilihan berbuat baik atau jahat, menjadi kaya atau miskin adalah pilihan bebas kita, bukan takdir Tuhan. Kita juga tahu dengan pasti konsekuensinya. Apakah kita memilih bahagia di dunia atau di akhirat? Apakah kita memilih hidup kekal di surga atau menerima siksaan abadi di neraka? 4. Tuhan bisa dengan mudah membolak-balikan kehidupan dan kematian. Orang kaya yang tadinya hidup bahagia di dunia bisa dengan mudah dirubah menjadi orang yang paling menderita di neraka. Demikian pun sebaliknya. Kelima, selalu ingat hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur adalah apa yang kamu tuai. Menaburlah sebanyak-banyaknya kebaikan, karena kebaikan akan menuai keselamatan, sedangkan dosa akan menuai penderitaan setelah kematian. Saudara-saudari yang terkasih, di dunia yang serba sulit seperti ini, memang kekayaan dan uang yang bisa menjamin kebahagiaan kita selama hidup di dunia. Tapi kita mesti ingat bahwa kehidupan tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Ada kehidupan setelah kematian yang juga kita harus perjuangkan. Walaupun
Tidak ada yang pasti dalam kematian, tapi kita bisa mengusahakannya. Walaupun mungkin apa yang kita usahakan mungkin tidak sesuai dengan hasil yang kita harapkan, setidaknya kita sudah berjuang untuk kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat nanti. Kita juga mesti percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Dan marilah kita memohon pertolongannya. Semoga Tuhan selalu menyertai dan membimbing kita sampai akhir zaman. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.